Tunggu aku. Jangan pergi lagi, Kak Axel. Tolong jangan pergi lagi. Mengapa kamu setegar ini, Kak Axel? Mengapa kamu tak ingin menemuiku? Kau bahkan menyuruh yang lainnya tidak memberitahuku tentang keberadaanmu. Tahukah kamu betapa terlukanya hatiku? Tetapi luka itu masih terkalahkan oleh kebahagiaan saat mengetahui jika kau masih hidup. Kak Axel, Kak Axel, tunggu aku. Tunggu aku, Kak Axel. Jangan meninggalkanku untuk kedua kalinya. Tunggu aku, Kak Axel. Axel masih hidup. Enggak mungkin. Bukankah dia sudah meninggal sebulan yang lalu karena kecelakaan pesawat? Mengapa aku sepicik dan sejahat ini? Harusnya aku gembira karena Axel masih hidup. Tapi mengapa hatiku masih tidak karuan? Ada berjuta rasa sakit yang seakan menari-nari di dalam hatiku, menusuk jantungku. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah Priska akan terlepas dari genggamanku? Kamu di mana, Kak Axel? Kamu di mana? Mengapa kamu tidak ada di sini? Priska, sudahlah. Aku harus bagaimana, Dion? Kak Axel ada di sini, tetapi justru aku tidak menemukannya. Jadi aku harus bagaimana, Dion? Katakan padaku, Dion. Lihat tuh di papan informasi. Pesawatnya sudah berangkat kan? Axel meninggalkan aku lagi. Dia tega meninggalkan aku lagi. Kamu yang sabar ya, Pris. Masih ada aku ini. Ayo kita pulang. Tidak baik kita berlama-lama di tempat ini. Jadi, Axel masih hidup? Ya, seperti itulah, Stel. Tetapi, mengapa Axel tidak ingin Priska tahu kalau dia masih hidup? Itulah yang membuatku masih bingung. Tapi sepertinya Axel kecewa melihat Priska dekat dengan Dion. Bisa jadi seperti itu. Karena setauku, Axel dan Dion dulu kan sahabat. Namun persahabatan mereka hancur karena keberadaan Dea. Dea? Iya, Dea. Dea itu adalah wanita yang sama-sama dicintai oleh keduanya. Oh ya? Lantas Dea di mana sekarang? Setauku, Dea itu sudah meninggal. Sudah meninggal? Iya, itulah alasan mengapa Dion selalu menutup dirinya. Dia seperti seseorang yang tak punya semangat hidup lagi. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan Priska dan kehidupannya kembali normal seperti sedia kala. Maksud kamu, Priska lah yang menjadi alasan Dion bisa bangkit dari keterpurukannya? Ya, seperti itulah. Dan sepertinya hal yang sama juga terjadi pada Axel. Dia pun kembali datang ke kampus dan kembali menjalani hari-harinya dengan baik bersama Priska. Itu berarti Priska menjadi alasan baik itu Dion dan Axel untuk melanjutkan hidup mereka. Ya, seperti itulah. Lantas, sekarang bagaimana, Stel? Priska akan bingung memilih antara Dion dan Axel. Entahlah, aku juga bingung. Tapi aku lebih memilih Priska bersama dengan Dion. Tapi bukannya kamu suka pada Dion? Saat ini yang menjadi prioritasku adalah ya, kebahagiaan Dion. Kalau kamu memilih Dion, aku artinya memilih Axel. Kak Axel? Axel? Bukannya dia dalam perjalanan menuju ke London?
Lantas, mengapa dia ada di sini? Hai Rev, Stella, Priska di mana? Dia tidak bersama dengan kalian? Bukannya Kak Axel sudah di pesawat saat ini? Saya tidak jadi berangkat. Akhirnya saya berpikir untuk lebih memilih bertemu dengan Priska daripada menghindarinya. Oh iya, Priska di mana? Ketika mendengar kabar bahwa Kak Axel akan berangkat, dia berlari pergi. Mungkin saat ini dia ada di bandara? Bandara? Anak itu selalu saja menuruti kehendak hatinya. Iya, aku Hai, Rev. memang selalu berusaha mengikuti apa yang dikatakan oleh hatiku. Sampai dengan bodohnya, aku berlari sambil menjatuhkan air mataku. Itu semua dengan harapan bisa kembali bertemu denganmu, bisa kembali melihat senyumanmu. Aku membencimu, Axel Wijaya. Priska? Memang iya, ini aku Priska Ayunda yang selama ini menantimu, yang selama ini terpuruk karenamu. Aku membencimu, Axel Wijaya. Aku membencimu. Mengapa kamu setega itu tidak menemuiku, tidak memberitahuku? Apa salahku padamu hingga kau menghukumku seperti ini? Apa salahku, Kak Axel? Apa kamu bahagia bertemu kembali denganku? Tidak, aku sama sekali tidak bahagia. Aku membencimu, Axel Wijaya. Kau yang sudah menjatuhkan air mataku selama ini. Kau yang sudah membuatku entah harus berbuat apa. Kaulah penyebab dari semua ini. Kaulah penyebabnya. I love you, Priska Ayunda. Axel telah kembali. Dan dengan mudahnya dia mengungkapkan perasaannya pada Priska. Priska, tahukah kamu kalau hatiku ini hancur melihatmu bersama dengannya? Tahukah kamu kalau sejak dulu aku berdiri menantimu? Dan saat ini semuanya menjadi seperti ini.